Asisten pelatih Persib, Igor Tolik, mengakui kondisi fisik tim menjadi salah satu faktor utama kekalahan. Dalam jumpa pers seusai pertandingan, ia menilai jadwal padat dan minimnya waktu istirahat berdampak besar terhadap performa tim. Mengenai permainan, tak banyak yang bisa saya katakan. Semuanya sudah terlihat. Karena kami baru bermain, melakukan perjalanan dan waktu kami beristirahat, ini memberikan dampak besar bagi kami. Kami tidak cukup siap untuk bertanding. Saat kami keluar bermain, kami sudah berusaha mengerahkan yang terbaik. Hanya itu saja, ujar Tolik selepas laga. Ia juga menegaskan bahwa Persib akan segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya melawan Bayangkara FC dengan waktu persiapan yang dinilai lebih ideal. Rencana berikutnya adalah kembali Bandung dan kami melakukan persiapan menghadapi Bayangkara. Kami punya waktu persiapan 6 hari untuk pertandingan ini. Kami masih punya waktu untuk istirahat, bebernya. Terkait absennya pelatih kepala Boyan Hodak yang harus menjalani hukuman dan tidak berada di bench, Tolik menilai hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan mutlak atas kekalahan tim. Kita tidak pernah tahu, bisa menang atau kalah tanpa Boyan Hodak, tetapi hari ini dia tidak ada bench karena hukuman. Kami sudah punya rencana dan kami menerapkan itu. Anda bisa lihat bagaimana tadi di lapangan, apa yang terjadi, dan kita tidak pernah tahu, pungkasnya. Lebih lanjut, Tolik kembali menekankan padatnya jadwal pertandingan yang dijalani Persib dalam beberapa pekan terakhir. Ia menyebut laga melawan Malut United menjadi pertandingan ke-6 timnya dalam kurun waktu 3 pekan. Dengan hasil ini, Persib Bandung harus segera melakukan evaluasi sebelum melakoni pertandingan berikutnya. Sementara itu, Tom Haya mengungkapkan kesedihannya atas hasil yang tidak sesuai harapan. Ia mengakui bahwa timnya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan permainan terbaik, namun beberapa faktor kekecewaannya terjadi di lapangan. Salah satu yang disorotnya adalah aksi para pemain Malut United yang mengulur waktu di lapangan. Para pemain kerap tergeletak di lapangan hingga tambahan waktu menjadi banyak. Sebagai contoh, di laga ini bisa Anda lihat berapa lama waktu injury time. Pada babak kedua, berapa lama pertandingan ini terhenti, seperti tim yang unggul di laga ini beberapa kali pemainnya tergeletak di lapangan dan membuang-buang waktu, kata Tom Haya. Hal lain yang disoroti oleh sang pemain berlabel Timnas Indonesia itu adalah kinerja wasit. Tom Haya menilai wasit seharusnya memberikan waktu tambahan yang lebih banyak, terutama yakni pada tambahan waktu babak kedua. Mungkin kami kehilangan sekitar 20 menit di lapangan. Sebagai pemain, semua ingin bermain sepak bola, memainkan laga yang bagus. Namun bukan hanya di sini, tapi di laga lain ada pihak yang ingin merusak permainan, ujarnya. Di sisi lain, Haya juga menyoroti kelelahan tim juga mempengaruhi penampilan rekannya. Ia berharap dukungan penuh Bobotoh dapat menjadi injeksi energi tambahan bagi Maung Bandung untuk bangkit dan meraih hasil positif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bobotoh atas dukungan yang luar biasa. Mohon terus dukung kami di pertandingan kandang nanti. Saya yakin dengan sinergi yang lebih kuat, kami bisa bangkit dan meraih hasil yang lebih baik, tutupnya. Berita lainnya, Bobotoh akhirnya lega. Bek sayap andalan Persib Dewangga dikabarkan batal dipinjamkan ke Bali United. Nama Febri Santer akan menjadi penggantinya dipinjamkan. Kabar batalnya Persib Bandung meminjamkan Dewangga ke Bali United menjadi angin segar bagi pendukung setia Maung Bandung. Isu tersebut sebelumnya sempat ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu reaksi keras dari Bobotoh. Sebelumnya Persib dikabarkan akan melepas Dewangga dengan status pinjaman ke Bali United. Informasi itu mencuat dari sejumlah akun Instagram yang kerap membahas perkembangan sepak bola nasional. Salah satunya diunggah oleh akun Gosbal yang menyebut keputusan peminjaman didasari minimnya menit bermain Dewangga bersama Persib. Kurangnya menit bermain, Dewangga kabarnya bakal dipinjamkan ke Bali United, tulis akun Gosbal. Namun perkembangan terbaru justru mengabarkan sebaliknya. Alveandra Dewangga yang juga berlabel pemain Timnas Indonesia itu disebut batal dipinjamkan ke Bali United, meski sebelumnya kedua klub dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal. Informasi terbaru itu diungkap oleh akun Ngapak Football. Dalam unggahan terbarunya pada Minggu 14/2025, akun tersebut menyebut rencana peminjaman Dewangga dibatalkan dan Persib akan meminjamkan pemain lain selain Dewangga, tulis akun tersebut.
Di lain sisi, Joe Pelupesi segera di-launching Persib Bandung. Presentase gabung makin besar. Apakah Ciro menyusul setelah jadi WNI? Iya, Persib Bandung dikaitkan dengan beberapa pemain timnas Indonesia. Di antaranya adalah Marten Paes, Ole Romeni, dan Joe Pelupesi, bahkan terbaru Ciro Alves. Dari pemain-pemain tersebut, Joe Pelupesi semakin santer dikaitkan dengan Persib Bandung. Joe Pelupesi kabarnya akan direkrut Persib Bandung di bursa transfer putaran kedua musim 2025-2026. Presentase Joe Pelupesi merapat ke Persib Bandung melonjak drastis. Semula presentase Joe Pelupesi merapat ke Persib Bandung hanya sekitar 60%. Kini presentase Joe Pelupesi merapat ke Persib Bandung mencapai angka 79%. Terlepas dari angka tersebut, peluang Persib Bandung akan mendapat sedikit hambatan. Hal tersebut karena Joe Pelupesi sejatinya masih memiliki kontrak di klubnya, Lommel SK, klub kasta kedua Liga Belgia. Joe Pelupesi masih terikat kontrak di Lommel SK hingga 30 Juni 2026. Klub kebanggaan Bobotoh tersebut harus menggelontorkan uang cukup banyak untuk menebus kontrak Joe Pelupesi di Lommel SK. Namun hal itu tampaknya tak sulit bagi Persib Bandung, mengingat Persib Bandung cukup kuat dalam hal finansial. Hal itu terlihat dari langkah Persib Bandung yang cukup jor-joran dalam mendatangkan pemain bintang di awal musim ini. Belum lagi Persib Bandung banjir pemasukan setelah meraih rentetan hasil positif selama bermain di babak penyisihan grup AFC Champions League 2 2025-2026. Oleh karena itu, Persib Bandung diprediksi tak segan mengeluarkan uang banyak untuk menebus kontrak Joe Pelupesi di Lommel SK. Dapat dibayangkan betapa kuatnya lini tengah Persib Bandung jika berhasil mendatangkan Joe Pelupesi. Mengingat Persib Bandung saat ini memiliki banyak pemain bintang di lini tengah, seperti Luciano Guaicochea, Adam Alis, Mark Locke, dan Tom Haye. Joe Pelupesi juga punya chemistry yang baik dengan Tom Haye sewaktu keduanya memperkuat timnas Indonesia. Kini Joe Pelupesi berpeluang bermain bersama Tom Haye di Persib Bandung. Menarik dinantikan. Malut United FC sukses mencuri perhatian publik Super League 2025-2026 usai berhasil mengalahkan Persib Bandung dalam pertandingan tunda pekan ke-12. Malut United menang dengan skor meyakinkan 2-0, sekaligus memutus rekor 6 kemenangan beruntun yang dipegang Persib. Pelatih Malut United, Henry Susilo, bersyukur atas hasil impresif skuadnya. Kemenangan ini adalah karena pemain Malut United didukung para supporter, memberikan segalanya di pertandingan. Yang jelas kami bersyukur alhamdulillah berkat kerja keras pemain dan dukungan supporter sore ini yang luar biasa, kita mendapatkan 3 poin melawan Persib, kata Henry. Ia berharap Malut United bisa konsisten meraih hasil maksimal. Sebelum kemenangan lawan Persib, Malut United 2 kali mendapat hasil imbang, yakni melawan Arema FC dan Persita Tangerang. Seperti janji Franka kemarin, dia akan beri 3 poin. Saya apresiasi pemain yang kerja keras di sepanjang pertandingan. Di samping yang kita kalahkan adalah Persib, tentunya ranking kita juga naik. Ini tinggal kita menunggu seberapa kuat konsistensi kita untuk bersaing di papan atas, ucapnya. Meski Malut United bermain apik, Henry masih akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan timnya. Posisi 4 di klasemen dan poin 25 saat ini pasti belum menjamin akan aman dari ketatnya persaingan di papan atas. Apalagi Malut United kembali akan melakoni laga tandang pada pekan ke-15 Super League 2025-2026 menghadapi PSM Makassar. Tetap kita akan evaluasi dan tetap kita akan kerja keras lagi, karena kompetisi masih panjang. Sekali lagi terima kasih atas apa yang pemain sudah lakukan, kata dia. Sementara itu, Gustavo Franka bangga Malut United bungkam Persib Bandung. Tim penuh kerendahan hati, berjuang bersama dan mengamankan 3 poin untuk warga Maluku Utara, katanya. Dia mengaku cukup puas dengan penampilan keseluruhan tim pada pertandingan besar melawan Persib. Ini penampilan yang saya inginkan dalam pertandingan besar seperti ini. Kami cukup kuat menghadapi mereka, ujarnya.